Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Misteri rezeki yang terhambat dari pintu rumah. Apakah Anda merasa rezeki sering tersendat, meski sudah berusaha keras? Bisa jadi jawabannya bukan dari pekerjaan, melainkan dari hal yang tak pernah Anda duga, pintu rumah sendiri. Dalam video ini, kami akan mengungkap 10 ciri pintu rumah yang bisa menghambat rezeki, berdasarkan pandangan spiritual, psikologis, hingga energi ruang Feng Shui. Jangan anggap sepele, karena pintu adalah gerbang utama masuknya keberuntungan. Apa saja kesalahan umum yang sering tidak disadari? Temukan jawabannya di dalam video ini. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, berdoa, bahkan melakukan berbagai ikhtiar, namun rezeki tetap terasa seret dan tidak lancar? Banyak orang mencari jawaban di luar diri mereka, dari usaha, nasib, hingga orang lain, padahal bisa jadi penyebabnya ada di dalam rumah sendiri. Tepatnya, di satu bagian yang sering dianggap sepele, pintu rumah. Pintu bukan hanya bagian arsitektur, tapi juga simbol dari gerbang energi dan keberkahan yang keluar masuk setiap hari. Ketika ada yang salah dengan pintu rumah, baik secara fisik, penempatan, hingga simboliknya, maka aliran rezeki bisa terhambat tanpa kita sadari. Dalam pandangan spiritual, tradisi budaya, dan bahkan Feng Shui, pintu rumah memiliki peran penting sebagai penghubung antara dunia luar dan energi di dalam rumah. Ia adalah tempat pertama yang menyambut tamu, keluarga, dan juga rezeki. Maka jika ada elemen-elemen negatif atau tidak selaras di pintu rumah, ini bisa menciptakan blokade terhadap keberuntungan dan kesejahteraan penghuni. Dalam seri ini, Anda akan diajak menyimak satu persatu 10 ciri pintu rumah yang bisa menghambat rezeki, mulai dari hal kecil yang sering diabaikan hingga yang bersifat simbolik dan mendalam. Siapkah Anda memeriksa kembali gerbang rezeki di rumah sendiri? Berikut 10 ciri pintu rumah yang bisa menghambat rezeki. 1. Pintu rusak atau berderit, simbol rezeki tertahan. Setelah memahami bahwa pintu rumah adalah gerbang utama keluar masuknya rezeki, kini saatnya kita meninjau kondisi fisik dari pintu tersebut. Salah satu ciri pertama yang bisa menjadi penghambat rezeki adalah pintu rumah yang rusak, susah dibuka, atau berderit saat digunakan. Meski terdengar sepele, pintu yang rusak mencerminkan ketidaksiapan rumah menerima energi baru. Setiap kali pintu dibuka dengan suara derit yang tajam atau seret, secara simbolis itu seperti memberi sinyal penolakan terhadap tamu, peluang, dan keberkahan. Dalam perspektif psikologis pun, suara yang mengganggu seperti ini bisa menciptakan suasana tak nyaman, baik bagi penghuni rumah maupun tamu yang datang. Lebih jauh, pintu yang sulit dibuka juga bisa menciptakan rasa frustrasi atau malas, yang akhirnya memengaruhi produktivitas dan suasana hati penghuni rumah. Dalam ajaran Feng Shui dan beberapa tradisi kepercayaan, kondisi pintu yang tidak mulus ini mencerminkan aliran energi Qi yang tersumbat. Akibatnya, bukan hanya rezeki yang terhambat, tetapi juga hubungan antar penghuni rumah bisa menjadi renggang atau penuh tekanan. Maka penting untuk segera memperbaiki pintu yang rusak, mengganti engsel berkarat, atau melumasi bagian yang berderit. Ini bukan hanya soal estetika, tapi langkah nyata dalam membuka kembali aliran rezeki dan energi positif ke dalam kehidupan Anda. 2. Pintu menghadap arah yang salah. Setelah memastikan kondisi fisik pintu dalam keadaan baik, langkah berikutnya adalah memperhatikan arah hadap pintu rumah. Dalam ilmu Feng Shui, ilmu tradisional Tiongkok yang mempelajari keseimbangan energi dalam ruang, arah hadap pintu sangat menentukan aliran energi kehidupan, termasuk rezeki. Pintu yang menghadap arah yang dianggap bertabrakan dengan energi positif, seperti langsung menghadap sudut tajam jalan tusuk sate pohon besar yang menghalangi pandangan, atau tiang listrik tinggi, bisa menghambat masuknya energi keberuntungan. Arah yang tidak harmonis ini bisa menimbulkan suasana rumah yang tidak stabil, dan penghuninya lebih mudah mengalami kesialan kecil hingga konflik internal. Dalam praktik Feng Shui, pintu utama idealnya menghadap ke arah yang terbuka dan lapang, memberi kesan menyambut dan membebaskan aliran energi baik Qi untuk masuk. Jika pintu rumah mengarah ke gang sempit, dinding tinggi, atau jalan menurun tajam, maka secara simbolik rumah itu seperti menolak kesempatan dan kemajuan. Akibatnya, penghuni bisa merasa stagnan secara ekonomi, sulit mendapatkan peluang baru, atau rezekinya tidak bertahan lama. Bila mengubah posisi pintu tidak memungkinkan,
bisa dilakukan penyesuaian seperti menggunakan cermin bagua, tanaman penyeimbang, atau pintu ganda sebagai solusi harmonisasi arah. Yang penting, arah pintu harus mampu menyambut aliran rezeki, bukan menutup atau menantangnya. 3. Pintu tertutup oleh barang atau penuh debu. Setelah memahami pentingnya arah pintu dalam menarik energi positif, kini kita bahas tentang kebersihan dan keterbukaan area pintu utama. Banyak rumah yang tanpa disadari menumpuk barang di sekitar pintu, seperti sepatu yang berserakan, tong sampah, sapu, atau bahkan kotak-kotak yang menumpuk karena keterbatasan ruang. Hal-hal ini bukan sekadar masalah estetika, tapi juga penghalang fisik dan simbolik bagi energi rezeki yang ingin masuk. Dalam pandangan energi ruang, area pintu utama harus bersih dan terbuka agar chi, energi kehidupan, bisa mengalir lancar tanpa hambatan. Pintu yang kotor, penuh debu, atau tertutup oleh tumpukan barang menciptakan kesan rumah yang tertutup dari luar. Ini bisa memengaruhi persepsi tamu maupun energi spiritual yang masuk. Bahkan, dalam kebudayaan tertentu, kondisi ini dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap tamu mulia, termasuk rezeki yang Allah kirimkan melalui berbagai cara. Rumah yang rapi dan bersih di bagian pintu utama memberi sinyal bahwa penghuni siap menerima keberkahan. Maka penting untuk secara rutin membersihkan pintu, mengatur ulang barang di sekitarnya, dan memastikan bahwa pintu benar-benar berfungsi sebagai gerbang terbuka, bukan sebagai penghalang tanpa disadari. 4. Pintu selalu dalam keadaan tertutup total. Setelah kita menjaga agar area pintu tetap bersih dan bebas dari hambatan fisik, ada satu kebiasaan yang juga perlu diperhatikan, yaitu membiarkan pintu utama selalu tertutup rapat setiap waktu. Meski terlihat sebagai tindakan yang wajar untuk alasan keamanan atau privasi, pintu yang tertutup terus-menerus tanpa pernah dibuka untuk sirkulasi udara dan cahaya bisa membuat suasana rumah menjadi pengap dan terisolasi secara energi. Dalam perspektif spiritual dan Feng Shui, pintu yang tidak pernah dibuka ibarat hati yang tertutup terhadap peluang dan keberuntungan. Sekalipun rezeki datang, ia tidak bisa masuk karena tak ada ruang yang terbuka untuknya. Rumah yang terlalu tertutup bisa menimbulkan efek psikologis berupa rasa cemas, terkurung, atau bahkan malas untuk bergerak. Suasana ini bisa berpengaruh langsung terhadap semangat kerja dan produktivitas penghuni. Selain itu, rumah yang tidak mendapat cukup cahaya alami dan sirkulasi udara dari pintu akan cenderung lembab, penuh energi negatif, dan sulit menarik keberkahan. Sesekali membuka pintu di pagi hari agar udara segar dan cahaya masuk adalah simbol kesiapan menerima energi baru. Ini bukan hanya soal kebiasaan fisik, tetapi juga tanda bahwa penghuni rumah siap membuka diri terhadap rezeki dan perubahan yang positif. 5. Pintu dengan warna gelap dan menyeramkan. Setelah memahami pentingnya membuka pintu secara fisik agar energi positif bisa mengalir masuk, kini kita beralih pada aspek visual yang sering kali diabaikan, warna dan kesan dari pintu rumah itu sendiri. Warna adalah elemen penting dalam membentuk suasana dan psikologi ruang. Pintu yang berwarna terlalu gelap, kusam, atau bahkan menimbulkan kesan menyeramkan bisa menjadi penghalang masuknya energi baik, termasuk rezeki. Warna seperti hitam pekat tanpa sentuhan elemen lain, merah darah yang menusuk, atau pintu yang tampak seperti tertutup dari dunia, bisa menimbulkan suasana yang berat dan membuat tamu merasa enggan mendekat. Dari sudut pandang spiritual dan energi ruang, rumah yang tampak tidak bersahabat dari luar akan memengaruhi energi yang masuk. Pintu yang menyeramkan atau tidak terawat bisa menciptakan kesan bahwa rumah itu tidak terbuka terhadap kebaikan, seolah-olah menolak kehadiran peluang dan pertemanan yang bisa membawa berkah. Sebaliknya, pintu yang dicat dengan warna yang cerah namun lembut, seperti krem, hijau muda, biru laut, atau coklat kayu alami, lebih disukai karena menciptakan kesan hangat, terbuka, dan mengundang energi positif. Dalam konteks ini, mengganti warna pintu bukan sekadar soal estetika, tapi bagian dari membentuk magnet rezeki yang lebih kuat dan ramah terhadap energi kehidupan. 6. Pintu yang berada di hadapan tangga turun langsung. Setelah memastikan warna dan tampilan pintu rumah bersifat ramah dan menyambut, kini kita masuk ke persoalan tata letak yang lebih teknis namun sangat penting, posisi pintu terhadap tangga di dalam rumah. Dalam Feng Shui, salah satu susunan paling tidak ideal adalah ketika pintu utama langsung menghadap tangga yang menurun ke bawah, seperti yang umum ditemukan di rumah bertingkat atau ruko. Susunan ini dipercaya membuat energi yang baru masuk langsung jatuh ke bawah sebelum sempat menyebar dan menetap di dalam rumah. Ini seperti rezeki yang sudah datang, tapi langsung keluar atau hilang sebelum memberi manfaat.
Fenomena ini tidak hanya bersifat simbolik, tapi juga memengaruhi sirkulasi energi udara dan kenyamanan visual di dalam rumah. Posisi ini bisa membuat penghuni merasa tidak stabil secara emosional dan mudah kehilangan fokus. Dalam praktik Feng Shui, posisi seperti ini sering diimbangi dengan penggunaan elemen penyeimbang, seperti tanaman besar, penyekat ruangan, atau karpet bertekstur yang memperlambat aliran energi jatuh. Jika dibiarkan, tata letak ini bisa membuat rumah terasa kosong dan peluang sering lewat begitu saja. Maka, penting untuk memperhatikan bahwa arah dan susunan di balik pintu bukan hanya soal arsitektur, tetapi juga bagian dari strategi membuka dan menjaga keberkahan dalam rumah. 7. Pintu menghadap langsung ke cermin atau kaca besar. Setelah membahas bagaimana energi bisa jatuh dan keluar karena posisi tangga yang salah, kali ini kita akan mengulas salah satu pengatur energi visual yang sangat kuat namun sering keliru penempatannya, yaitu cermin atau kaca besar yang langsung menghadap ke pintu utama. Dalam konsep Feng Shui dan beberapa filosofi energi ruang, cermin adalah elemen yang memantulkan energi. Ketika ia diposisikan tepat berhadapan dengan pintu masuk, maka alih-alih membiarkan energi rezeki masuk dan menyebar, cermin justru memantulkan kembali energi tersebut keluar, seolah menolak kedatangannya. Hal ini berlaku tidak hanya untuk energi rezeki, tapi juga untuk semangat, ketenangan, dan keberkahan yang hendak masuk ke dalam rumah. Banyak yang tanpa sadar meletakkan hiasan kaca besar di foyer atau lorong depan rumah demi kesan luas dan terang, namun justru memblokir aliran keberuntungan. Solusinya bukan harus menyingkirkan cermin sepenuhnya, tetapi memindahkannya ke posisi samping atau sudut yang tidak langsung berhadapan dengan pintu. Dengan begitu, energi baik yang masuk melalui pintu bisa tetap bertahan dan menyebar ke seluruh bagian rumah. Maka, penting untuk memahami bahwa apa yang tampak indah secara visual belum tentu mendatangkan manfaat spiritual dan energi yang mendukung rezeki. 8. Pintu utama sejajar dengan pintu belakang. Setelah kita memahami bagaimana elemen visual seperti cermin dapat memantulkan rezeki keluar, kini kita bahas salah satu kesalahan desain rumah yang paling umum tapi berdampak besar terhadap kelancaran energi, yaitu posisi pintu depan yang sejajar langsung dengan pintu belakang. Dalam Feng Shui dan kepercayaan tradisional, posisi ini dianggap sangat tidak menguntungkan karena menciptakan jalur lurus bagi energi yang masuk untuk langsung keluar kembali, tanpa sempat mengisi ruang atau membawa manfaat bagi penghuni. Ini seperti aliran air yang deras namun tidak sempat ditampung, rezeki datang tapi cepat hilang atau tidak terasa dampaknya. Kondisi seperti ini juga menciptakan ketidakseimbangan dalam sirkulasi udara dan cahaya, menjadikan suasana rumah terasa tidak stabil. Dari sisi psikologis, rumah dengan aliran lurus seperti ini bisa membuat penghuni merasa cepat lelah, mudah kehilangan fokus, dan kurang betah tinggal di dalamnya. Untuk mengatasi hal ini, bisa digunakan elemen pemecah energi seperti tanaman besar, rak buku terbuka, tirai tebal, atau sekat artistik yang menghambat aliran energi secara langsung dari depan ke belakang. Intinya, energi rezeki perlu berdiam sejenak di dalam rumah agar bisa menyebar dan memberikan berkah, bukan sekadar numpang lewat. 9. Pintu dengan ukuran terlalu kecil untuk rumah yang besar. Setelah membahas bagaimana posisi pintu bisa mempengaruhi aliran energi rezeki, kita juga perlu memperhatikan ukuran pintu itu sendiri. Pintu yang ukurannya terlalu kecil untuk rumah yang besar bisa menciptakan ketidakseimbangan energi yang serius. Ketika pintu yang sempit menghadap rumah yang luas, secara simbolik itu seperti pintu rezeki yang terlalu kecil untuk menampung energi positif dan keberuntungan yang melimpah. Dalam Feng Shui, pintu yang kecil dianggap menghambat aliran qi atau energi kehidupan, karena terlalu terbatas untuk menyalurkan energi yang optimal ke dalam rumah. Akibatnya, penghuni rumah bisa merasa terbebani atau terhambat dalam mencari peluang atau meraih kemajuan finansial. Secara praktis, pintu yang sempit ini juga bisa menimbulkan perasaan sesak atau terkurung bagi penghuni rumah, serta mengurangi kenyamanan saat beraktivitas. Seringkali, penghuni merasa kesulitan untuk mengakses ruang yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikologis. Solusinya adalah dengan menyesuaikan ukuran pintu sesuai dengan proporsi rumah, sehingga pintu bisa dengan leluasa membuka jalur energi yang lebih besar. Pintu yang lebih lebar atau bahkan pintu ganda bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk memperbaiki aliran rezeki dan memberikan lebih banyak ruang bagi energi positif untuk masuk dan berkembang. Dengan demikian, ukuran pintu yang proporsional sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kelancaran rezeki. 10.
Pintu yang tidak terawat atau berkarat. Setelah memahami pentingnya ukuran pintu yang proporsional, kita kini memasuki aspek pemeliharaan pintu itu sendiri. Pintu yang tidak terawat atau berkarat dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi aliran energi positif dan rezeki. Ketika pintu tampak kusam, berkarat, atau lapuk, itu memberikan sinyal visual yang negatif bagi siapapun yang melihatnya, termasuk bagi penghuni rumah. Sebuah pintu yang rusak atau tidak terawat menunjukkan ketidakpedulian terhadap rumah dan segala hal yang ada di dalamnya, termasuk rezeki. Dalam Feng Shui, pintu yang berkarat dianggap sebagai simbol ketidakstabilan dan ketidakberdayaan, yang dapat mempengaruhi keuangan dan peluang yang datang ke dalam rumah. Selain itu, pintu yang rusak atau berkarat juga bisa mengganggu fungsi dasar rumah, yaitu sebagai pintu gerbang energi. Energi baik akan kesulitan untuk memasuki rumah yang tampak tidak terurus. Bahkan, dalam konteks psikologis, rumah dengan pintu yang tidak terawat bisa mempengaruhi suasana hati penghuni, menciptakan rasa tidak nyaman, atau menumbuhkan perasaan pesimis. Oleh karena itu, penting untuk secara rutin memeriksa dan merawat pintu, mengganti engsel yang rusak, mengecat ulang pintu yang sudah pudar warnanya, dan membersihkan karat yang mungkin muncul. Dengan perawatan yang baik, pintu bisa kembali berfungsi sebagai gerbang keberkahan dan rezeki yang lancar, serta memberikan energi positif bagi penghuni rumah. Setelah melalui pembahasan mengenai berbagai ciri pintu rumah yang dapat menghambat rezeki, kita dapat menyimpulkan bahwa pintu rumah lebih dari sekadar akses fisik keluar dan masuk. Pintu memiliki peran yang sangat penting dalam Feng Shui dan energi ruang, yang langsung mempengaruhi aliran rezeki, peluang, dan kesejahteraan penghuni rumah. Pintu yang rusak, berderit, menghadap arah yang salah, atau terhalang barang dapat menciptakan hambatan energi yang mengurangi keberuntungan dan kestabilan finansial. Begitu juga dengan pintu yang selalu tertutup, terlalu kecil, atau tidak terawat, yang menciptakan kesan ketidakstabilan dan menghalangi kelancaran aliran rezeki. Untuk memastikan bahwa pintu rumah mendatangkan keberkahan, penting bagi kita untuk menjaga pintu tetap dalam kondisi baik, memperhatikan arah dan ukuran yang sesuai, serta memastikan kebersihannya. Tidak hanya itu, penting juga untuk menata pintu dengan bijak agar energi positif bisa mengalir bebas, menyebar di seluruh rumah, dan membawa kesejahteraan bagi penghuni. Dengan melakukan perbaikan dan perhatian pada pintu, kita secara tidak langsung membuka jalan bagi rezeki dan peluang yang lebih baik. Pintu yang terawat dan harmonis adalah simbol kesiapan rumah untuk menerima berkat, keberuntungan, dan kesejahteraan yang mengalir masuk ke dalam kehidupan kita. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.